Saudara terdakwa tadi saudara sudah jelaskan menurut saya secara gamblang ya. Yang penting itu motif dan niat kan, dan saudara jelaskan adalah dalam rangka sebenarnya tidak ada motif untuk apa yang terjadi sesungguhnya yang terjadi pada malam hari itu. Tapi yang saya menarik itu adalah pas setelah peristiwa, ya kan, setelah peristiwa kita sudah dengar tadi ya, peristiwa kejadian, setelah itu terdakwa masuk lagi dengan coki. Tadi saudara terdakwa menyatakan dan Kiki menyampaikan kan siapa dalang, ya kan, sehingga dia berbuat situ, membuat konten dan lain sebagainya seperti itu. Nah, apakah dengan naluri, saya kira kan bukan naluri, pengalaman terdakwa ya. Terdakwa kan lama di kepolisian dan bahkan masuk unit-unit tertentu, termasuk di unit Densus kan. Dan terdakwa kan ikut mendirikan Densus itu ya, kalau nggak salah. Bahkan lambang Densus 88 itu saran dari terdakwa, saya dengar dari kawan-kawan itu seperti itu. Nah, tadi saudara mengkaitkan ya kan antara apa yang dikemukakan oleh Kiki menyebut beberapa nama ya. Beberapa nama tadi, pendeta dan lain sebagainya, terus dia mendapat donasi-donasi. Terus saudara mengkaitkan dengan ini apakah bagian dari operasi intelijen? Karena saya yakin saudara juga punya pemahaman dan pengetahuan tentang intelijen seperti itu. Apa motifnya seperti itu? Ini bagian dari intelijen ini. Apa juga dalam kerangka ada bagian untuk memperpecah belah bangsa ini dan sebagainya. Keadaan kita yang semakin keterbelahan ini seperti itu. Ya. Yang mulia, 34 tahun saya bertugas di dunia kriminal maupun dunia intelijen. Banyak kasus-kasus yang saya tangani, pengalaman itu, orang-orang seperti begini tidak akan bergerak sendiri. Selalu ada latar belakang, motif dan sebagainya. Terus terang aja dengan masalah KC di hotel YouTube dan hari itu datang, pertemuan yang tengah malam itu saya datangin, satu motifnya untuk meredam emosi tahanan-tahanan lain yang saya rasakan sebelumnya. Yang kedua, saya juga terdorong ingin mencoba mengungkap tabir itu, siapa sih orang yang di belakangnya. Karena saya tidak yakin pada saat itu KC ini bisa berani nekat melakukan itu sendirian. Itulah motif kenapa saya mau datang malam itu, bertanya-tanya, ngobrol dan sebagainya. Karena kami di rutan itu, yang mulia, waktu istirahat itu boleh dibilang tidak jelas. Kadang-kadang jam 4 pagi itu masih ada yang main pingpong di hall itu. Jadi bukan berarti jam 10 tidur, enggak. Ada yang main remi sampai jam 12 siang besoknya. Nah, motifnya seperti itu. Terdorong karena ya saya Polri kebiasaan pingin tahu, oh siapa tahu dalan-dalannya. Karena dalam perkara tipikor saya sebelumnya juga itu rekayasa ya. Sampai hari ini saya melawan terus, tidak pernah menerima, walaupun sampai di MA dibilang inkrah. Saya koruptor, tapi saya menyatakan saya bukan koruptor. Pembuktian itu tidak ada, tapi ini semua adalah rekayasa. Hari ini pun orang masyarakat publik banyak teriak masalah kasus Kadif Propam, rekayasa. Ya, itu saya tahu persis bagaimana jalannya, termasuk kasus Aceh. Jadi saya, ini pasti ada dalangnya di belakang. Saya pengen bongkar itu semua, pengen bantu. Siapa tahu saya masih berguna. Ada informasi dari KC bisa saya kasih tahu penyidik-penyidik di atas, sehingga penyidik tidak perlu lagi repot-repot membongkar, karena saya di dalam bisa melakukannya dengan dasar kebersamaan sesama tahanan. Nasib mungkin KC lebih akan terbuka ngomong dengan kita, kira-kira begitu. Oh, jadi ada motif itu juga, ada niat dari terdakwa kena pengalaman dan pengetahuan terdakwa sebagai anggota kepolisian untuk membongkar dalang itu. Ya. Apa itu juga ada kaitan kan, saudara terdakwa juga selama waktu di tahanan, saya lupa bawa buktinya, saudara itu kan membuat surat terbuka, ya kan, berkali-kali, 2 kali atau 3 kali ya, 3 kali buat surat terbuka itu. Satu di antara surat terbuka itu saudara mengakui kan, ya, dengan gentleman, dan saudara mau bertanggung jawab atas yang saudara lakukan kan tentunya. Tanggal 29 September kalau nggak salah saya buat surat terbuka itu. Ya. Karena saya lihat di TV pemberitaan masalah KC ini digembar-gemborkan betul oleh para lawyernya.
dan para pendukung-pendukung KC ini bersuara menyerang saya habis-habisan. Bahkan pendeta Gilbert Lumondoeng itu dengan sepihak tanpa pengetahuan yang jelas menyatakan saya banci, mengeroyok KC. Saya ketawa, ini orang pendeta tapi ngomong asal mangap, tidak dapat informasi yang jelas, ya. Apa dia pikir saya begitu hina mengeroyok KC? KC itu saya tiup aja mati, Pak. Iya, saya tiup aja mati. Apalagi, makanya cuma saya bilang, saya tidak menghina. Apa yang saya lakukan akan saya pertanggungjawabkan di muka hukum seperti hari ini. Itulah saya. Manusia salah, wajar. Yang penting mau mengakui satria gentle, jangan cemen. Gitu. Oke. Apa yang saudara maksud di dalam surat saudara itu melakukan tindakan yang terukur? Apa yang dimaksud terukur itu? Karena publik banyak juga. Apa yang dimaksud terukur itu? Kami istilah terukur itu istilah di Polri. Oh, di Polri. Tindakan yang terukur itu satu, tidak mencelakakan, termasuk penggunaan senjata api. Senjata api itu Polri itu doktrinnya adalah untuk melumpuhkan, bukan untuk membunuh. Ya. Jadi terpatri kata doktrin terukur, tindakan terukur. Artinya apa? Misalnya dalam sehari-hari ada penjahat lari, kita cabut senjata, stop, berhenti. Dia berhenti, ya sudah. Jangan ditembak. Sudah nyerah masih ditembak. Itu terukur. Dalam hal KC, sepersekian detik itu saya berpikir emosi ini orang menista. Yang kotor ini otak sama batinnya, Pak. Dia tidak punya empati kepada umat muslim yang begitu besar, mayoritas di negara kita. Ini minoritas kok berani-beraninya kurang ajar begini. Gimana kalau dia mayoritas? Menista. Di kandang macan masih melakukan begitu. Ini kan cari perkara. Tadi kalau saya emosinya itu dengan fisik, mati nih orang. Saya tidak mau membunuh dan mati. Tidak sebegitu, Pak. Terukur se-emosi-emosinya, saya cukup lampiaskan dengan najis mulutnya itu dengan kotoran ini, biar dia tahu rasanya dinista. Ini sumber hidup dia. Sepanjang dia hidup, dia masih makan, dia pasti terbayang itu kotoran saya itu. Biar dia ingat sumber hidup, jangan lagi sama sekali nista. Biar dia jangan ulangi. Dan menjadi pelajaran buat orang lain. Saya yang mulia dalam surat terbuka itu poin 3-nya saya bilang, saya menyesalkan kenapa pemerintah tidak bertindak. Konten YouTube itu cabut. Ini beberapa konten YouTube kasus yang terbaru ini banyak yang dihapus, bisa. Tapi kasus KC ngomong segitu banyak, ratusan tidak ditutup, kok dibiarkan? Ya, saya juga kesel nih sama siapa itu, Menteri Kominfo itu tidak segera mengini Polri yang katanya semua menjaga keamanan, ketertiban. Jangan sampai ini kok seperti dibiarkan. Karena ini negara tidak turun bertindak, makanya saya bertindak, tapi terukur. Kalau nggak terukur, mampus orang itu. Iya, jadi saya itu dicuci pun dengan air bersih kembali. Dia yang merasakan. Ya, tapi selanjutnya tahanan lain girohnya muncul kayak begitu, saya juga menyesalkan itu terjadi, Pak. Oke, saudara saksi kita lanjutkan. Apa juga yang saudara saksi tadi bilang terukur itu, tak kalah saudara saksi ingin melakukan pelumuran itu juga, saudara saksi mengatakan tutup mulutmu, ya, tutup matamu, itu bagian dari yang disebut terukur itu juga. Ya, saya tidak ada niat untuk memasukkan kotoran itu ke dalam mulutnya, karena tahu itu barang yang najis, kotor, akan merusak kesehatannya. Saya hanya ingin menyentuh jiwanya. Berempatilah kau sama orang lain. Masih, Pak, saya sebagai polisi, sebagai apa ya, walaupun saya tahanan, giro saya sebagai aparat masih ada untuk mengingatkan orang-orang begitu. Di dalam tahanan itu masih banyak tahanan-tahanan yang sok preman, sok apa, saya bilang ada beberapa tahanan yang masih sosok tatonya banyak. Saya bilang kau jangan sok-sok lagi di sini.
Kau cok preman sini saya. Sekarang kalau kau berani pukul saya bilang nggak. Kau lu coba lukai tangan saya. Kalau berdarah tangan saya, bagus. Saya bilang begitu sama dia. Jangan sok-sok. Kamu harus belajar dengan ditahan, dipidana ini udahlah, nggak usah. Bisa begitu Pak. Oke. Masih saya ini sampai hari ini saya masih polisi, masih punya jiwa untuk apa ya menertibkan, mengamankan masyarakat itu. Terbukti tahanan-tahanan itu ya baiklah ngaji, sholat mereka oke Pak. Saya juga ngajarin yang benar, bukan ngajarin yang nggak benar. Kita lanjut, saudara terdakwa. Ya kan, memang jiwa orang itu kan tidak akan dia dipisah dengan jabatan dia. Dia akan terus kalau dia menghayati profesi dan apa yang dia lakukan itu. Saudara terdakwa tadi juga terdakwa di dalam suratnya, dan saudara sebutkan juga barusan di sidang. Bagian saudara juga mengingatkan banyak sekali YouTube ya kan, YouTube kece itu yang masih belum, dan saudara minta supaya pemerintah untuk men-take down istilahnya atau menghapus seperti itu. Ternyata sampai sekarang kan masih banyak yang belum itu. Sampai sekarang nggak ada yang ditutup Pak. Ya. Ini saya bingung. Ya, oke. Oke, saudara saksi, saya lanjut lagi adalah pada kejadian siang harinya, sore. Tadi saudara saksi niatnya adalah untuk supaya agar dalam BAP kan dia akan diperiksa dalam kasus penodaan agama ya, penistaan agama itu. Seperti itu. Nah, apakah saudara saksi mengetahui apakah iya terdakwa, mohon terima kasih. Ya, terdakwa saya biasanya di sebelah. Terdakwa ya. Apakah saudara terdakwa setelah peristiwa tadi kita sudah tahu lah alasannya, tadi saudara menyatakan dia bahkan menyebut ateis ya kan. Memang kita kalau disebut ateis itu sebagai NKRI marah seperti itu. PKI ya. Nah, yang saya tahu apakah setelah peristiwa itu dia datang diperiksa, apakah saudara terdakwa mengetahui proses selanjutnya terjadi? Ini kita akan lanjutkan dari proses pelaporan nih. Oh, saya tidak bermaksud ke sana. Bukan, setelah itu kan kece naik ke atas. Ya. Setelah kece naik ke atas, apakah jadi diperiksa atau jadi lain sebagainya? Seperti saudara tahu nggak? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Nah, kalau begitu, kapan saudara terdakwa mulai mengetahui bahwa si kece ini melaporkan atau ada orang yang menyuruh melaporkan dan sebagaimana seperti itu di dalam BAP? Kalau kita lihat BAP kece itu kan dia konsisten. BAP pertama bahwa dia tidak lagi akan mempersoalkan, BAP kedua dia tidak akan lagi mempersoalkan, BAP ketiga baru masuk BAP keempat. Ya, seperti dan sebagaimana juga dia jelaskan di muka sidang ini seperti itu. Nah, itu dari KC sendiri. Rupanya hari sore itu tanggal 26 jam 3 itu dia ke atas. Penyidik melihat ada bekak-bekak di mukanya. Penyidik meminta KC membuat laporan polisi. Kemudian diantar visum, kita tahu. Sekarang pulang dari proses visum itu kembali ke rutan Barreskrim. Rupanya KC bercerita kepada Coki. Kemudian Coki lapor saya, Pak, itu ternyata KC disuruh bikin laporan polisi. Oh ya, ini kan bertentangan dengan apa yang dia bilang tadi malam, bahwa ini udah selesai. Saya konfirmasi, cek apa betul? Baru KC cerita. Sebetulnya Pak, saya di atas itu ditanya, enggak, ini cuma ini aja. Tapi penyidik tidak percaya. Kemudian penyidik tanya, akhirnya saya mengaku iya, saya ini yang tahanan. Tapi udah saya maafin. Penyidiklah yang menyuruh saya untuk membuat laporan polisi. Nah, sebentar, sebelum itu, apakah penyidik itu pada waktu ada ceritanya kece, dialog kece dengan penyidik itu menyatakan dengan kece, kamu dipukul Pak Napo ya? Ada seperti itu? Belum. Oh, belum. Saya nggak tahu. Yang jelas KC cerita kepada saya setelah hari itu bahwa dia disuruh bikin LP oleh penyidik, akhirnya dia buat. Tapi saat itu juga KC bilang, tenang aja Pak Nato, tenang aja rekan-rekan semua, saya konsisten, saya tidak akan melanjutkan, nanti juga saya cabut. Nah, inilah mungkin yang menginspirasi si Coki untuk buat pernyataan surat-surat itu yang pernah kita surat 3 surat itu. Ya. Itu di luar konteks saya, Pak.
Karena kamar saya kan di depan, mereka ini kan semua di belakang. Baru tanggal 2 sore itu Coki datang dengan satu orang lagi, saya lupa, membawa 3 surat itu. Satu surat kalau tanggal 2. Tanggal 2 September itu kan Ya, ada satu 2 surat, kali, ya, ya. ya. Tanggal 2 dan tanggal 3 ya. Ya. Enggak Pak, datang Coki itu 1 kali, pasti setelah tanggal 3. Oh, setelah tanggal 3. Dengan membawa 3 lembar itu. Oke. Yang sudah ditandatangani KC. Saya tanya, ini benar? Ini tulisan siapa? Tulisan KC sendiri Pak. Itu Pak terdakwa menanyakan kepada Coki. Iya. Oke. Nah, setelah Coki datang itu, saya dengan Coki mendatangi kamar KC, mengkonfirmasi. Terus apa jawabannya Kici? Dari luar, kan digembok ya. Dari luar, cek, ini iya Pak, itu sesuai dengan yang saya bilang kemarin, saya nggak mau bermasalah. Saya membuat surat itu. Oh iya, terima kasih lah. Nah, karena sudah itu, ya udah, saya bahwa itu benar. Ya sudah, seluruhnya sudah dipegang Coki. Lalu dari itu saya berinisiatif, udah Coki, kita kumpulkan seluruh tahanan lagi. Kalau nggak salah hari Minggu malamnya itu Pak, itu kan Rabu Kamis, Minggu malam 3 hari kemudian. 4 hari kemudian ya lebih kurang ya. Saya bilang kumpul pakai mic begini. Ini permasalahan kemarin itu satu permasalahan kejadian yang tidak kita kendaki. Saya tidak mengendaki begitu. Tapi ini terjadi. Jadi tolong, KC pun sudah tidak mempermasalahkan walaupun ada laporan polisi. Saya lihat Anda semua stres. Sudahlah. Jangan lagi dipermasalahkan. Jangan lagi ada yang masih mau curi-curi menganiaya apapun nama KC. Saya minta Coki bawa mic ini ke kamar KC, dari kamar KC dia pidato. Dari kamarnya KC itu kamar 11 dia pidato. Di depan kita semua. Kenapa ada tahanan atas kejadian kemarin? Kesalahan saya juga minta maaf. Tolong saya diterima. Kan benar kata-katanya. Nah, sekalian di sebelahnya kamar 10 rupanya ada tahanan baru yang masuk namanya Ustadz Yahya Waloni. Sekalian Waloni ngomong juga minta maaf. Semua tepuk tangan. Udah ya, jangan ada lagi ya. Baru yang mulia, tahanan-tahanan yang lain ini kan tahu dia dilaporkan. Ada laporan polisi. Mereka ini stres. Mereka bertanya sama saya, Pak Napo bagaimana? Ini kami ini kan ada laporannya. Kami ini udah masalah baru, sekarang ada masalah baru. Ya hari itu agak sok-sokan saya bilang, ya udahlah, nanti kalau dipanggil penyidik, bilang aja sama penyidik, semua yang melakukan itu saya. Apa bilang begitu? Bilang aja lah, yang mukul saya, yang menentang saya, bilang aja. Kamu itu, ya udah. Makanya mungkin ada di beberapa di BAP itu mereka bilang saya bukan karena arahan saya itu, Pak. Udah bilang aja saya mukul lah. Anda itu stres. Ya gimana? Bagi saya mereka ada adik saya, anak saya, senasib sepenanggulan. Ini juga. Ya udahlah saya mencoba tanggung lah. Tapi penyidik pinter. Pada saat meriksa KC, terdesak KC akhirnya bilang KC bahwa yang mukul bukan saya. Akhirnya oleh penyidik dipisah-pisah. Sebagian si ini pindah ke Pulau Kapal, si ini pindah ke lapas ke Rutan Cipinang, baru diadu dibalik-balik begitu. Akhirnya terbongkar semua, pada ngaku semua mukul. Ya sudah saya bilang gitu. Akhirnya terbongkar bahwa kejadian aslinya seperti ini sekarang ini. Jadi split. Terdakwa, tadi kan tahanan itu resah mendengar bahwa KC melaporkan kembali atas peristiwa kejadian yang dianggap sudah close ya. Terus terdakwa mengambil alih beban itu, tanggung jawab pada waktu itu. Sebetulnya saya juga paham bahwa itu tanggung jawab perbuatan tidak bisa diambil alih. Ya, betul. Tanggung jawab orang lain. Namun saya mencoba membuat suasana kebatinan para tahanan lain itu tidak resah dan sebagainya. Hanya itu aja. Iya, maksud saya karena apakah juga terdakwa melihat juga di samping keresahan ini akan menimbulkan emosi kembali
Itu Pak Hakim. Ya, itu akan dimasukkan, bahkan akan melakukan penganiayaan kembali sekaligus Itu seperti yang saya tidak inginkan. Nah, itu yang Makanya saya- udahlah tenang aja, bilang aja saya lah. Nah. Gitu. Pasti dia akan ngelapor juga kan ke Babe ya, dipanggil terdakwa kan dipanggil B. Kalau sekalian kita dilaporkan sekaligus aja seperti itu. Ada yang ngomong seperti itu. Iya, banyak masih ada yang ngomongin. Saya bilang udah tutup. Iya. Kalian sudah saya kumpulin semua, kenapa mesti gitu lagi? Oke, saudara saksi, saya kira nggak ada dari saya, cukup mungkin ada dari rekan saya ya, untuk tambahannya. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara saksi KC bilang salam sadar. Terus juga menghina Rasulullah Muhammad SAW dengan hanya menyebutkan Muhammad. Yang berusak isinya yang tadi berupa penghinaan kepada umat Islam itu berapa kali diucapkan oleh saudara KC? Berkali-kali. Artinya tidak sekali ya. Lebih. Jadi kalimat itu diulang-ulang pada waktu dialog itu. Pertama dengan saya sebelum Ustaz Maman datang dia ucapkan. Begitu Ustaz Maman datang untuk dikonfirmasi dia ucapkan kembali. Sempat sengit perdebatan antara Maman dan KC itu sengit. Ya. Terus tadi kan juga seperti yang kita juga semua saksikan di sini pada saat kesaksian KC yang nampak terlihat arogan, ngotot, ya, sotoy, ya, sok tahu gitu. Itu juga pada waktu dialog terjadi juga pada waktu itu apakah perilakunya seperti itu juga? Betul. Seperti saya sampaikan tadi, bahkan dia cenderung menirukan suara Zainuddin MZ. almarhum Kiai Zainuddin MZ. Ya tadi kan. Dan itu diulang-ulang menirukannya. Seperti yang dia lakukan di konten-konten YouTube-nya itu. Belum seperti lagi khotbah sama anak kecil dia dengan tadi itu. Tadi berapa meter ya? Karena tadi kan diperlihatkan jaksa menanyakan selalu, saudara mau buka pintu, saudara mau buka pintu. Nah, saya ingin menanyakan dalam proses dialog itu terjadi, bagaimana posisi pintu itu? Apakah selama dialog itu terjadi memang terbuka atau tertutup? Terbuka separuh. Terbuka, artinya dalam posisi yang seperti dalam video tadi, terbuka seperti itu ya. Artinya tidak tertutup. Tidak tertutup. Pada saat itu, saudara berapa meter pada saat dialog itu terjadi? Berapa meter jarak dari saudara kepada saksi Muhammad KC? Saya duduk di amben batu itu persis di pintu. Di pintu ya. Membelakangi pintu. KC itu duduk posisi ini. Kalau kami kan sebelah. Kalau diukur kira-kira lutut saya dan lutut KC ini paling bedanya sekian berapa itu? 60 cm ya. Iya. Setengah meter ya. Iya. Kalau misalnya saudara mendengar kalimat emosi, saudara bisa melakukan apapun ya sebetulnya. Ya, saya bersyukur saya tidak lompat menerkam dia ya. Ya. Terukur. Tadi itu yang saudara maksud dengan kata tadi yang sudah jelaskan terukur. Apakah saya menggarisbawahi? Apakah yang saudara maksud terukur itu tidak membahayakan, tidak menimbulkan bekas, dan hanya untuk memberikan shock terapi dengan menyentuh jiwanya? Betul. Itu ya. Ya, tepat. Jadi semua yang saudara lakukan baik di awal mengajak dialog itu semuanya dengan niat baik ya. Ya, niatnya seperti itu. Jadi tidak ada niat sama sekali Untuk mencelakai fisik. Karena saya paham kalau ada bapak dengan fisiknya pasti jadi LP, jadi masalah jadi kayak hari ini. ya. Iya. Walaupun Karena akhirnya saudara juga berlatar belakang polisi ya. Jadi saudara paham ya Ya. apa yang saudara lakukan dengan kata terukur sesuai dengan kaidah-kaidah di kepolisian gitu ya. Tadi saudara jaksa menunjukkan alat bukti ya, menunjukkan barang-barang bukti ya, seolah-olah ini barang bukti. Nah, ini saya tanyakan adalah sebelum saya melanjutkan, apakah ember seperti itu hanya ada satu atau ada berapa ember yang seperti warna merah itu di dalam tahanan? Kebetulan saya nggak terlalu memperhatikan, tapi yang pasti Tidak, lebih dari satu. yang pastinya banyak. Banyak, oke, ember banyak. Terus kayu pel itu?
di kamar saya sendiri, kamar 26 itu, ember sebesar itu ada untuk menampung air. Karena dia cuma batu, tidak ada bak, jadi mandinya di situ pakai kayu. Warnanya merah juga. Oh, saya lupa warnanya. Begitu juga dengan pel, lebih dari satu. Oh iya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah semua yang tadi ditanyakan kepada jaksa, kepada terdakwa, oleh jaksa kepada terdakwa mengenai barang-barang bukti itu ada kaitannya dengan pelumuran yang saudara lakukan? Artinya tidak ada. Oke, terima kasih. Terus tadi kan kita meyakini semua bahwa saudara sampai terseret ke muka pengadilan ini adalah sesuatu yang memang tidak sama sekali direncanakan. Terus sebelum perkara ini, ya, apakah saudara juga ada perkara sebelumnya? Ada ya. Karena tadi saya lihat jaksa begitu detail menampilkan CCTV yang ada di lorong itu. Apakah di lorong saudara ada juga CCTV? Banyak. Ada CCTV di lorong itu. Banyak. Yang menghadap ke pintu saudara juga ada? Ada. Ada. Apakah itu juga ditampilkan di dalam pengadilan saudara kasus sebelumnya? Justru ini dihilangkan. Oh, justru itu tidak ya? Oke, saya hanya ingin menegasi bahwa jaksa yang kita sekarang ini sungguh detail dan luar biasa dalam kaitannya dengan perkara saudara. Oke, terima kasih Majelis Hakim, saya rasa cukup. Begini, terserah bagaimana orang mengartikannya, tapi saya mengartikan akidah saya sebagai suatu hal yang menjadi milik saya dan perlu saya bela apabila dinista, apalagi dihina orang lain. Itu hak saya sebagai warga negara dan sebagai orang beragama untuk menista. Salah kalau orang bilang saya membela Islam, ngapain saya bela? Itu milik saya. Kau nista, sini kau berhadapan sama saya. Dan tadi di sini pun saya bilang, jangankan cuma nih, kalau ada yang lain berani ngomong begitu di depan wajahku, saya siap kok begini lagi. Kalau masalah salah atau tidak salah menurut versi hukum pidana, itu bukan hak saya, kewenangan saya, itu kewenangan hakim untuk memutuskan. Dan saya ini kan masih warga negara yang harus patuh kepada hukum, jadi saya juga akan silakan terserah. Kenapa ya, jadi itu apalagi untuk yang sudah berbuat itu harus berani bertanggung jawab. Itu saya juga kesel ini akhir-akhir ini ya. Biar bagaimana masih ada pembelaan diriku sama institusi Polri itu yang menghidupi saya dan keluarga saya sampai hari ini. Sekarang mau dirusak sama orang-orang tertentu itu, ya. Berdiri dong teman-teman saya itu yang bentar lagi mau pensiun, kapan lagi bayar utang, tunjukkan baktimu kepada bangsamu. Jangan lagi menggondeli, takut bicara, apa bicara. Tunjukkan amalmu untuk membela yang benar. Jangan selalu dikungkungi untuk ngomong yang tidak benar. Bicara soal rekayasa, ya. Tadi lawyer saya bertanya, bagaimana itu CCTV? Kaget juga saya ditanya begitu. Apa hubungannya? Saya jadi ingat dalam perkara tipikor saya itu, CCTV yang ada di kamar saya yang menunjukkan bukti bahwa ada orang datang apa enggak itu nggak ada, dihilangin atau hilang saya nggak tahu. Ya, ini dalam perkara ini jelas benar ada bisa. Betul. Jadi saya udah nggak kaget kalau ada cerita dalam perkara-perkara itu CCTV-nya mati duluan gitu kan. Saya nggak kaget yang begitu ya. Hasil visum dari kedokteran itu hasil visum loh ya, nggak direkayasa loh ya hasil visumnya. Itu mengatakan korbannya bejat-bejat akibat dipukul. Saya nggak mukul, saya cuma molesin tokai doang. Itu nggak bentol-bentol pipinya. Dampak tidak ada pada KC. Itu sudah kesimpulannya tidak menghalangi pekerjaan. Dalam hukum pidana, kalau hasil visumnya seperti itu ringan. Penganiayaan ringan, 352 KUHP, tidak ada dalam tuntutan maupun dakwahan. Tidak ada. Bicara soal hukum, ya. Harusnya bebas. Kalau saya dituntut besok itu hanya dengan 351 penganiayaan biasa, tidak masuk unsur. Harusnya lepas dari segala tuntutan atau unsur. Ya, Bapak.
Dalam dakwaan 170 pengeroyokan dan 351. Tapi dalam persidangan ini terbukti bahwa sebetulnya saya memenuhi unsur 352, Ya. bukan 351. Jadi kalau tuntutannya 35, salah nuntut harus di-onslah. Onslah. Itu ketentuan pidana. Bebas. Ya. Menurut kami tentu yang pertama adalah gagal tentunya Ya. jaksa merumuskan dakwaan itu dengan fakta-fakta dan bukti-bukti persidangan. Yang paling penting itu kan rumusan dari dakwaan itu mencabutkan pasal 170 dan pasal 351. Pasal 351 itu bukan kami yang menyatakan, ahli yang dihadirkan sendiri oleh jaksa penuntut umum dengan menyebut itu tidak satu pun memenuhi unsur-unsur pasal 351. Dan dia compare lagi dengan pasal 90. Apa yang dimaksud dengan penganiayaan menyebabkan tidak bisa mengganggu kesehatan itu jelas limitatif. Dia tidak boleh tafsir yang lain seperti itu. Pasal 351. Terus yang kedua adalah termasuk pasal 170 juga. Karena perbuatan ini jaksa ahli juga menyatakan adalah perbuatan yang mendiri yang masing-masing, yang tidak merupakan rangkaian dari kebersamaan. Dari unsur itu pun juga tidak terpenuhi. 107 ya, itu pun tidak terpenuhi. Karena apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi baik lokus maupun tempusnya berbeda. Begitu karena terdakwa lagi di tempat lain seperti itu. Dan yang ketiga adalah seluruh di samping ahli, keterangan saksi-saksi yang hadir di muka persidangan ini ya kan mencabut kalaupun ada yang di BAP dan keterangan apa yang ada di pengadilan. Tidak ada satupun juga yang mendukung. Kan ada bukti itu kan satu di antaranya adalah saksi dan keterangan ahli dan bukti-bukti yang lain. Nah, seluruh saksi menyatakan tidak ada apa yang memenuhi unsur-unsur, hanya kecuali saudara Kiki. Keterangan satu, bukti satu itu bukan bukti dalam hukum pidana. Terus yang ketiga adalah berulang kali, tapi kami membiarkan saja. Berulang kali saudara jaksa penuntut umum itu menunjukkan alat-alat bukti ember, kain pel, baju, dan lain sebagainya. Dari sejak awal kami kata, apa hubungannya barang bukti itu dengan unsur yang didakwakan oleh JPU di dalam dakwaan yang nggak ada relevansinya. Walaupun sangat guyon, dan itu memang nalar logika kita memang, dan itu sering ditanya aja, ada beberapa kali kawan-kawan kami nanyakan, kan barang bukti itu sesungguhnya adalah tai itu, atau tinja itu barang bukti. Tapi kan tidak mungkin, logika kita menyatakan barang bukti itu nggak mungkin dihadirkan karena barang bukti itu sudah hilang dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi nggak ada. Kalau mau dibuktikan itu ya bawa tai yang mana? Jadi saya kira konklusinya, jadi konklusinya ya kita senang dan kita memberikan apresiasi yang tinggi. Walaupun tentu ada perbedaan pandangan kita, mungkin kawan-kawan kita dengan majelis hakim itu biasa lumrah, tapi kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada hakim. Membuka sidang ini dengan apa yang kami inginkan adalah dengan sidang yang seperti ini, tidak yang online, karena online itu sulit kita untuk menggali. Terus yang kedua, hakim pun bersekuku berkali-kali KC dikatakan sakit, tapi hakim memaksa agar KC itu tetap harus dihadirkan. Bila perlu dengan menggunakan upaya paksa. Itu perlu kita apresiasi dan hakim itu pada hakim. Dan mudah-mudahan apresiasi kita ini kita lihat dalam persidangan, hakim secara itu sudah mengetahui objektif menyeluruh, dan kita bisa bandingkan lah dengan kasus. Sesungguhnya kasus ini kan tidak bisa diseplit sebenarnya kalau jaksa berkeyakinan ini adalah satu rangkaian pengeroyokan. Nah, jaksa sendiri dalam dakwaan nggak yakin dia. Dengan sendirinya dia men-split perkara ini. Itu menunjukkan dia tidak yakin sesungguhnya seperti itu. Dan itu juga kalau kita lihat dari keterangan dari ahli kemarin, dia juga bingung. Bahkan dia sudah menyarankan kepada penyidik, nggak bisa digunakan pasal ini. Kalian sulit membuktikan dan ini memberikan ruang kepada terdakwa untuk bebas atau paling tidak onslah. Jadi kira itu yang menyatakan bukan Ahmad Yani, bukan ada Jenderal Polri, bukan Profesor Regusan dan bukan tim, tapi ahli yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum sendiri. Saya kira itu. Jadi, terus yang terakhir, pertanyaan Pak Jenderal, hakim akhirnya memutuskan salah gitu yang paling penting, saya kira di samping proses perkara ini ada statement terakhir apa yang dikemukakan oleh terdakwa. Ini adalah dalam rangka kita untuk jangan lagi ada pihak-pihak lain yang di luar ini, ya kan, melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Kiki. Kita kan akan menjaga yang namanya keharmonisan. Tapi harmonisan ini tidak bisa dijaga kalau ada kelompok-kelompok terus-menerus memproduksi
yang disebut dengan Islamophobia itu. Di negara Amerika Ya, sudah sudah ada dilarang. yang namanya gerakan melawan Ya, Islamophobia itu. dilarang. PBB sendiri sudah mendeklarasikan Ya. untuk melawan gerakan Islamophobia Islamophobia. itu, yang menyudut-nyudutkan ini seperti itu. Dan ini saya kira pesan yang disampaikan oleh seorang jenderal, ya kan, walaupun dia mengaku tambahan bukan sedikit, ustadz, Pak ya, Jenderal. walaupun dia belum nggak ngaku ustadz, tapi Singkat, jelas. perilaku Ya. dan apa yang dilakukan itu sudah mencerminkan sebagai seorang yang muslim yang baik.